perilaku dan tindakan kita di muka bumi Tuhan ini, di alam nyata ini, di sana akan dilakukan perhitungan. Perhitungan itu, saudara, salah satunya adalah jikalau kita meninggalkan suatu catatan perilaku perbuatan kita yang menyangkut kemanfaatan terhadap kehidupan ini, terhadap hak-hak sesama warga negara kita, yang kemudian kita menyuarakan itu, maka itulah yang akan menjadi catatan amal baik dan yang akan dinikmati anak cucu kita. Itulah harta kekayaan yang paling abadi, saudara. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan sahabat dimanapun berada. Kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini senantiasa kita mengharapkan ridho rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak terjadi sesuatu hal yang bisa menjadikan kita berada di dalam ketidaktenangan, rasa was-was, dan kekhawatiran akan situasi berbangsa dan bernegara kita. Oleh karena itulah, rasa damai hari ini, rasa tentrem hari ini, rasa nyaman hari ini patut kita syukuri. Saudara dan sahabat sekalian, arah pikiran kita dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara, sebagai rakyat di negara kesatuan Republik Indonesia ini, tidak lain pastilah menginginkan kehidupan yang bahagia, dalam tanda petik yang disebut dengan sejahtera, makmur, dan membahagiakan diri kita masing-masing. Kemudian banyak jalan yang kita tempuh dan kita merasa disitulah jalan kesejahteraan itu, disitulah jalan kebahagiaan itu. Bahkan ada yang mencoba dengan melakukan segala macam cara, menempuh segala macam cara untuk menuju kepada kebahagiaan itu. Ada yang berasumsi bahwa dengan harta yang berlimpah, kekuasaan, kebahagiaan itu akan didapatkan, akan diperoleh. Kesejahteraan dalam aspek materi memberikan jawaban, belum tentu juga dapat memberikan kebahagiaan itu sendiri. Terbukti kita menyaksikan berbagai kasus yang kemudian itu keluar dari yang sepatutnya, yang seharusnya. Padahal seseorang itu dalam hal materi sangat bergelimpang, kaya raya, tetapi masih melakukan dan terlibat dalam hal-hal yang tidak patut dilakukan. Pastilah itu tak lain dan tak bukan karena kebahagiaan itu tadi belum dirasakan, belum diperoleh. Sementara ukuran kesejahteraan dalam hal materi sudah sangat berkecukupan, bahkan telah berkelebihan.
Nah, saudara, sahabat, dan dimanapun berada, oleh karena itu, sama halnya tatkala kita berbicara dalam hal berbangsa dan bernegara, apalagi misalnya kalau kita menyebut soal demokrasi, soal politik, soal kekuasaan, pastilah di antara kita sebagai rakyat, sebagai warga biasa yang ya tidak memiliki, tidak mempunyai kedudukan di bangsa ini, dalam hal itu tidak menjabat atau gimana, akan sering mengatakan saya nggak terlalu pusing dengan urusan demokrasi, politik, segalanya itu yang penting saya makan, bisa makan gitu ya, bisa mencukupi kebutuhan hidup saya, udahlah itu saya udah bahagia saya. Tapi saudara dan sahabat sekalian, lambat laun dan pasti apatisme, ketidakpedulian kita terhadap ruang-ruang bernegara yang pada akhirnya itu akan kita rasakan dalam suatu situasi dan kondisi tertentu, membuat kita akhirnya sulit merasakan ada hal yang kemudian sulit terkadang kita ucapkan dan kita ungkapkan. Itulah yang sesungguhnya merupakan tanggung jawab yang melekat dengan diri dan jiwa kita. Bibir kita bisa mengatakan saya tidak peduli, saya enggak terlalu tertarik dengan urusan politik, demokrasi dan segala macam itu. Tapi di dalam jiwa kita, hati sanubari kita, terkadang ada semacam dorongan, ada semacam penghakiman bahwa jangan apatis, tetaplah peduli dan harus peduli. Itulah yang merupakan hakikat keberadaan kita di suatu tempat di bumi Tuhan ini, yang dimana kita bertanggung jawab penuh di situ. Karena keberadaan kita tidaklah tanpa ada sebabnya, tidaklah tanpa ada tujuannya, yakni untuk bermanfaat terhadap alam semesta ini beserta isinya. Kemanfaatan itu berarti ada unsur kepedulian di sana, ada unsur nilai-nilai kemanusiaan di sana, dan setiap kita manusia ada hal itu di dalam diri kita. Saudara dan sahabat sekalian, mungkin kalau kita menyatakan ada tanggung jawab bersama di dalam kehidupan ini, ada tanggung jawab khusus atas diri kita masing-masing, itulah mungkin jawaban atas profesi, atas keterampilan kita yang berbeda-beda di muka bumi Tuhan ini. Itu yang akan menjadi tanggung jawab kita secara khusus masing-masing. Tapi tanggung jawab secara umum ini ialah bagaimana kita kemudian menjaga bermanfaat tadi terhadap alam semesta ini. Tanggung jawab kita terhadap ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi. Misalkan pohon sekalipun, kita bertanggung jawab untuk menjaganya, memeliharanya, tidak kemudian memperlakukan alam juga semena-mena. Ini masih dalam konteks alam, saudara. Bagaimana kalau dalam ukuran-ukuran kemanusiaan, batasan kemanusiaan, sesama kita manusia, maka pada konteks itulah kita tidak boleh menyatakan tidak peduli terhadap politik, demokrasi, kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri. Saudara dan sahabat sekalian, kita coba kemudian bergeser jauh, langsung kita lompat terhadap situasi dan kondisi bangsa ini. Cita-cita kita, keinginan kita secara pribadi adalah yang penting, yang utama, kepentingan, kebutuhan hidup kita. Misalnya makan, minum, dan segala macam. Kemudian kita berpikir soal
tanggung jawab misalkan anak cucu kita di kemudian hari. Pada saat kita berpikir bahwa dengan mengumpulkan harta benda, maka itu sudah dapat menyelamatkan kita, maka banyak contoh-contoh konkret yang kita temukan di dalam kehidupan ini, itu pun tidak merupakan suatu jaminan yang mutlak. Bahkan keselamatan anak cucu tidak juga bisa dijaminkan dengan mengejar dan mengumpul harta benda duniawian. Saudara dan sahabat sekalian, karena kita yakin ada kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan ini, maka kita harus berada pada jalur sebagaimana yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan sampaikan. Dan bagi kita menjemput adalah kewajiban kita terhadap perintah Tuhan. Dalam konteks beragama, maka kita melaksanakan ibadah sesuai yang telah diberikan petunjuk berdasarkan keyakinan agama kita masing-masing. Dan bangsa kita ini adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, bangsa yang percaya dan yakin seyakin-yakinnya akan keberadaan Tuhan serta kekuasaannya di dalam kehidupan ini. Hal itu kemudian menjadi suatu kewajiban setiap manusia yang menjadi warga negara, yakni syarat utamanya harus ada pengakuan akan ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri, yang kemudian kita mengenali di dalam implementasi kehidupan ini. Setiap warga negara yang ada di bumi Nusantara atau yang beridentitaskan warga negara Kesatuan Republik Indonesia harus beragama. Saudara dan sahabat sekalian, kita harus meyakini bahwa kekuasaan atas segalanya di muka bumi ini, baik yang nampak dan yang tidak nampak, dalam artian baik kehidupan yang kita jalani secara lahiriah hari ini maupun kehidupan setelah yang disebut setelah alam kematian itu atau ketiadaan kita di muka bumi ini, masih ada proses di sana yang sudah menjadi kekuasaan mutlak Tuhan yang Maha Kuasa. Dan segala perilaku dan tindakan kita di muka bumi Tuhan ini, di alam nyata ini, di sana akan dilakukan perhitungan. Perhitungan itu, saudara, salah satunya adalah jikalau kita meninggalkan suatu catatan perilaku perbuatan kita yang menyangkut kemanfaatan terhadap kehidupan ini, terhadap hak-hak sesama warga negara kita, yang kemudian kita menyuarakan itu, maka itulah yang akan menjadi catatan amal baik dan yang akan dinikmati anak cucu kita. Itulah harta kekayaan yang paling abadi, saudara, bukan harta benda yang nampak berupa mobil, tanah, ataupun hal-hal benda lain yang berbentuk materi. Kekayaan abadi adalah perilaku, tindakan kita, perbuatan kita yang sebagaimana saya sampaikan tadi. Nah, oleh karena itu, saudara dan sahabat sekalian, marilah kita merenung soal kesejahteraan, soal kemakmuran, soal kebahagiaan itu seperti apa. Kita harus tempuh dan kita lakukan. Saya hanya dapat memberikan pengandaian-pengandaian seperti itu, saudara dan sahabat sekalian. Dan mari kita saling mendoakan agar senantiasa kehidupan kita, yaitu tadi ya, diberikan keselamatan kita oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan menuntun kita, pasti kita selamat. Itu yang kita sangat harapkan, saudara. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika merasa sudah
banyak yang kamu kerjakan, tapi hasilnya tidak kunjung kelihatan dan tidak tahu sampai kapan. Percayalah, semua langkahmu tidak ada yang sia-sia. Seperti tukang pecah batu, ia tidak pernah tahu pukulan keberapa ratus yang akan memecahkannya. Ia tidak pernah menghitung. Dan ketika akhirnya berhasil, banyak yang mengira itu akibat kuatnya pukulan terakhir. Salah. Ratusan pukulan sebelumnya yang kelihatannya sia-sia punya andil yang sama.